Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima berkat Tuhan. Sebelum itu saya undang kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kau begitu sungguh baik bagi kehidupan kami Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa sehat, kami masih bisa kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kau berkati ibadah kami Bapa. Engkau layakkan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami jauh lebih lagi Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, kami ingin bersatu hati, menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Persilakan kita untuk duduk kembali Bapak Ibu. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau berseru Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian. Ku haus semuanya katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sembah Tuhan, haleluya. Kau yang kami andalkan di dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiralabayase, kiralabayase, kiralabatakalayase. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah, terpujilah namamu, Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan. Kirala bata karala baya shikirala barala barala baya se. Kirala bata karala bo. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Kirala barala 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 baya se. Kirala barala barala baya se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kirala barala barala baya se. Kirala barala 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 barala. Shirala baya takarala barala barala. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Shirala barala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shirala barala baya se. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri. Melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita ingin lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Dengan iman katakan, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih lagi katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Ku tak gentar, karena kami tahu, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Boleh jemaat saja katakan, sebab Dia hidup. Ada, mari jemaat Tuhan, sebab Dia hidup. Kami Tuhan tak gentar Tuhan, karena kami tahu Engkau pegang hari esok kami. Hidup. Lebih keras lagi jemaat Tuhan, sekali lagi untuk Tuhan katakan, sebab Dia hidup. Sebab, haleluya. Yeay. Ini nyanyian kami Tuhan, ini iman kami. Karena kami tahu Engkau pegang hari esok. Hidup. Haleluya. Semuanya katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar di dalam kami. Engkau Tuhan yang ajaib. Mari bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama serban. Lebih lagi. Selangkah demi selangkah ku
semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Serukan, yo! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun itu sudah dahsyat. Yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Serukan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan. Sama-sama dengan saya katakan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisaian hati. Dengan iman lebih lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa kami takut Tuhan, karena kaulah. Sekali lagi katakan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisaian hati. Lebih lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisaian hati. Serukan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalamku. Besar di dalamku. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan kita untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersuka cita, amin.
Berikan sekali lagi kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Tiba saatnya kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Bagi kaum muda harap diperhatikan untuk ibadah premium di minggu depan pada tanggal 8 Oktober ditiadakan dan akan diadakan kembali pada tanggal 15 Oktober. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Ya, puji nama Tuhan. Kita telah menyaksikan pengumuman. Untuk pengumuman yang selanjutnya, ya, saya menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk lebih lagi kita sama-sama mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlalu besar kasih Tuhan kepada kami. Telah kulihat bukti kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
untuk menebus hidupku. Senang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar terlalu besar kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami percaya bahwa Engkau sudah mati bagi kami, darah-Mu sudah tercurah. Dan Tuhan sudah berkata sudah selesai. Ajar kami Tuhan untuk mengerti mengapa kami ada di bumi ini. Kami sudah memperoleh keselamatan, bukan berarti bahwa kami mempergunakan hidup kami dengan sembarangan. Bukan berarti karena kami sudah memperoleh keselamatan bahwa arti kami tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Justru itu kami ada di tempat ini Tuhan. Ajar kami tentang kehendak-Mu. Ajar kami tentang jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk kami mengerti mengapa kami ada di bumi ini. Sehingga hidup kami semakin bergairah di dalam Tuhan. Sekalipun di luar sana begitu banyak orang takut hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran. Tetapi kami sebagai orang percaya, kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup. Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke sorga. Dan memberikan jaminan bagi kami bahwa Dia akan menyiapkan tempat bagi kami. Sehingga dimanapun Dia berada, kami akan selalu berada bersama dengan Dia. Baik hidup pun maupun mati, kami akan selalu bersama dengan Dia. Itu menjadi jaminan kepastian dalam hidup kami. Sebab itu biarlah pagi ini Tuhan, sekali lagi kami tidak hanya melakukan ritual ibadah yang sebagaimana orang lain lakukan, sebuah kebiasaan. Tetapi kami ada di tempat ini karena kami haus akan Engkau, karena kami lapar akan Engkau. Hanya orang yang haus dan lapar, mereka akan pulang dan memperoleh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Diberkatilah kami, berkati gereja-gereja-Mu, seperti Engkau berkati kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Coba lihat kiri kananmu, katakan shalom, damai sejahtera. Ya, melepaskan damai sejahtera itu hal yang luar biasa ya. Hidup dalam damai itu merupakan hal yang tidak bisa dibeli dengan uang atau apapun saudara. Nah mari kita akan langsung buka dalam Markus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan fokus ini kepada firman. Sebab saya pikir perkataan saya tidak sanggup mengubah Anda. Saya membawa berita itulah kebenaran. Gereja butuh suara Tuhan. Amin. Gereja tidak butuh suara motivasi. Suara ya
kata-kata mutiara, kata-kata yang menginspirasi. Lebih daripada itu gereja butuh suara Tuhan. Nah, Markus pasal 4 ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang ke-13. Kita akan berganti-gantian untuk membaca ayat ini. Markus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Tidak semua kita baca ya, tapi hanya sampai 13 aja. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat yang kedua, silakan. Dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 10. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Dan seterusnya. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang hukum tabur tuai. Kita sudah baca tadi tentang seorang penabur. Pastikan saudara, cara kita mendengar, bagaimana kita mendengar, dengan siapa yang kita dengar itu akan menentukan. Saya ulangi kata-kata ini. Cara kita mendengar, bagaimana kita mendengar, dengan siapa yang kita dengar, itu akan menentukan kehidupan kita. Ada amin? Kita sudah baca tadi, ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang semak duri, ada yang tanah yang baik. Nah, menggambarkan tentang sikap hati. Dan sikap hati itu dimulai dari cara kita mendengar. Orang yang mendengar, berulang-ulang kali kata mendengar. Jadi kalau orang Kristen bilang begini, gak perlu, yang penting melakukan. Hei, saya mau katakan, bagaimana engkau melakukan kalau kau tidak mendengar dengan cara yang benar? Ada amin. Saya berdoa gereja Petra Palu harus memiliki telinga seperti itu. Bagaimana Anda mendengar, cara Anda mendengar itu menentukan. Makanya harusnya kita mendengar Tuhan berbicara itu dengan gairah, saudara. Amin. Dengan semangat, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan untuk tidak berlama-lama. Prinsip tentang kebenaran tentang hukum tabur tuai. Berapa minggu yang lalu saya sudah bagikan ini di kota Makassar. Dan saya ingin juga men-share ini kepada jemaat Petra Palu supaya semua kita diberkati lewat kebenaran ini. Ya, apa benar bahwa hukum tabur tuai itu ada di dalam Alkitab? Kedua, apa benar bahwa hukum tabur tuai itu masih berlaku di zaman sekarang ini? Apakah masih relevan dengan zaman di mana kita ada hari-hari ini? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini, saudara. Seharusnya gereja harus menjawab setiap pertanyaan. Karena kita dengar di luar sana begitu banyak kebenaran-kebenaran, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kadang-kala membingungkan kita, saudara. Tapi mari kita kembali kepada firman Matius 16 ayat yang ke-27. Mari kita lihat dari sini apakah benar hukum tabur tuai masih berlaku sampai hari ini atau tetap ada. Matius 16:27 berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang apa? Menurut apa? Perbuatannya. Jadi akan ada balasan bagi setiap orang itu menurut perbuatannya.
Kalau kita berada di bumi ini, kita melakukan apa yang baik, maka kita akan menuai baik. Kalau dia berbuat jahat, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, saudara. Roma pasal 14 ayat 10 sampai yang ke-12. Bahkan ada yang berkata, oh itu hanya berlaku dalam perjanjian lama. Nah saya baca ini perjanjian baru semua Bapak Ibu Saudara. Ini ayat-ayat ini dalam perjanjian baru. Roma 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudara, nanti di akhir dunia ini, pada kesudahan dunia ini, maka setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di bumi ini, baik maupun jahat. Perhatikan ya. Jadi jelas sekali saudara. Perhatikan ayat yang ke-10 tadi, setiap kita menghadap tahta pengadilan Allah dan bertanggung jawab akan semua yang kita perbuat di bumi ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Maaf, kita akan banyak melihat dulu karena saya pikir firman Tuhan ini harus menjawab firman Tuhan. Firman harus menjawab firman, katakan amin. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Makanya ada sebuah lagu menyanyikan, kerja buat Tuhan, benar? Selalu manis. Jangan lanjut terus ya, waktu kita terbatas. Nah, semua yang kita lakukan di bumi ini untuk Tuhan. Dan selalu ada balasannya saudara. Orang yang menabur, jerih payahnya tidak akan sia-sia kata Tuhan. Dia akan menuai semua jerih payah itu pada waktunya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sabar sedikit Bapak Saudara. Saya tunjukkan dulu ayat-ayat ini untuk mengklirkan segala suatu pertanyaan ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Lihat baik. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jelas-jelas hukum tabur tuai itu jelas ada saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jelas saudara? Jelas ya. Galatia 6 ayat yang ke-9. Lompat ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Nanti sebentar saya akan jelaskan ayat-ayat ini. Wahyu 20 kita sampai kepada Wahyu. Ini Wahyu bicara tentang akhir zaman. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut, lebih keras lagi, menurut Wahyu 22 ayat 12. Ya, dari ayat terakhir dari kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 12. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya. Terus. Itu kata Yesus saudara. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku akan membawa upahku. Kalau yang tadi kata Paulus, tadi kata Petrus, tadi kata siapapun. Tapi ditutup dengan satu perkataan dari Yesus. Sesungguhnya aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, mari kita akan bedah ayat-ayat ini saudara. Sebenarnya dari apa yang kita sudah baca, sebenarnya hukum tabur tuai itu ada. Akan tetapi saya perlu tegaskan
Seringkali ada beberapa orang Kristen bahkan hamba Tuhan menyalahartikan kebenaran ini. Sehingga apa yang terjadi, kebenaran tentang hukum tabur tuai ini selalu dikait-kaitkan dengan uang, kekayaan dan materi. Sehingga tanpa kita sadari bahwa kita pada kehidupan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang materialistis, duniawi. Dan saya mau katakan ini doktrin error. Saya pribadi tidak anti dengan namanya berkat jasmani, saudara. Saya tidak anti dengan kata uang, saya tidak anti dengan kata kekayaan. Nah, kalau begitu apa yang salah di sini? Yang salah di sini adalah jikalau uang, kekayaan, harta itu dijadikan tujuan di dalam pengiringan kita akan Dia. Saya kemarin katakan kepada anak-anak muda, apa tujuan Anda di bumi ini? Kalau hanya Anda kena sukses, berhasil, kaya, dunia pun bisa berikan itu. Jujur saudara, benar? Bicara kaya, ada yang lebih kaya dari kita, saudara. Kita memberi makan 5.000 orang. Maaf, kalau di Makassar, dia bisa beri makan 15.000 orang. Artinya apa? Kalau kita hanya ikut Tuhan hanya karena kaya, hanya karena berkat, gak perlu ikut Yesus, saudara. Dunia pun bisa memberikan hal itu. Ayo kita jujur. Tapi saya mau buka tentang hal ini kepada Anda. Makanya supaya kita mengerti sekali lagi, maaf Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan jangan salah artikan. Bukan berarti kita tidak butuh semuanya, kita butuh. Setuju saudara? Alkitab mengatakan Bapak juga tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Coba kita baca dulu ayatnya saudara. Lukas pasal 11 ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat 11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-11 sampai 13 supaya ada keseimbangan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular? Kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur dan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi jelas ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jatah saudara, bukan berarti Allah tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang kita perlukan, Allah tahu. Ada amin saudara. Tetapi kalau fokus kita mengikut Tuhan hanya karena berkat, itu yang Matius pasal 6 ayat 31. Coba tunjukkan ya, saya ingat ayat itu. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat sebelumnya menjelaskan kalau saja burung yang tidak menabur, tidak menuai, itu dia memberi makan oleh Bapa. Jikalau saja bunga tidak memintal, tetapi Allah pelihara bahkan lebih indah daripada kemegahan Salomo. Terlebih orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya meluruskan supaya ada keseimbangan. Bukan berarti Bapak tidak tahu apa yang kita perlukan. Tapi lihat di sini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum, apa yang harus kami pakai. Ayat 32. Nah orang yang fokusnya kepada berkat. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sebenarnya kalau fokus kita ikut Tuhannya berkat. Kita digolongkan sebagai orang yang sesungguhnya tidak mengenal Allah kita. Sekali lagi saudara, dari ayat ini menjelaskan kepada kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bisa mengerti sampai di sini? Supaya firman ini clear saudara. Nah, jadi saya kembali lagi kepada apa yang kita bahas tadi. Bicara hukum tabur tuai. Tidak selamanya itu bicara uang saudara. Sekali lagi. Ajaran-ajaran hari-hari ini tentang teologi kemakmuran. Segala sesuatu orientasinya hanya kepada uang, berkat, materi, mujizat dan sebagainya. Seringkali makanya saya mengatakan sebelum saya jelaskan ini. Bahwa semua itu Tuhan pasti berikan kepada kita. Alkitab berkata carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi semua berkat itu hanya bonus saudara. Ada amin saudara. Bonus. Jangan kita balik. Carilah berkatnya dulu. Cari tambahannya dulu. Terakhir kerajaan Allah.
Saya pikir kita akan gagal dalam kekristenan ini. Orang-orang seperti itu ketika mereka diberkati, mereka lupa Tuhan. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Nah, perhatikan baik. Biasanya dalam sebuah ibadah seringkali kita bertemu atau kita seringkali melihat diberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bersaksi. Ya, bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup mereka. Tiba-tiba ada seorang pengusaha maju dan berdiri dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana dulunya dia bangkrut, hartanya habis. Lalu ikut Yesus. Dan ketika dia ikut Yesus, dia menjadi seorang miliarder. Wow, kaya raya. Dan dia berkata begini di akhir kesaksiannya. Kalau Tuhan bisa buat itu dalam hidup saya, Tuhan juga bisa buat itu dalam hidup saudara. Tiba-tiba ada satu orang lagi naik dan menyaksikan, dia seorang pemain bola. Bangkit berdiri dan bersaksi. Dan dia berkata, lalu Tuhan Yesus, ya waktu dia belum ikut Yesus, dia menjadi seorang yang tidak diperhitungkan. Ya. Tetapi ketika dia mengikut Yesus, dia menjadi pemain yang sekarang wow. Luar biasa. Mungkin pemain Piala Dunia. Orang semua tepuk tangan. Dan dia bilang begini, kalau Tuhan itu bisa buat dalam hidup saya, Tuhan bisa buat ini dalam hidup saudara. Ada amin. Amin. Saya tidak anti dengan kesaksian itu, sangat baik. Saya juga kadang-kala menceritakan itu. Tapi harus ada keseimbangan saudara. Pernahkah Anda sadar betapa rusaknya kekristenan hari-hari ini? Seandainya jikalau Rasul Paulus itu bangkit, diizinkan Tuhan bangkit hari ini. Dan berdiri di depan saudara, maka kesaksiannya akan berbeda. Dia akan berkata, dulu sebelum aku kenal Yesus, aku seorang yang diperhitungkan. Aku orang yang sukses. Aku salah satu pemimpin agama yang sangat disegani. Aku jauh di atas rata-rata, melebihi rasul-rasul yang lain. Aku pintar, aku cerdas. Aku adalah Farisi yang dihormati. Aku bukan orang miskin. Aku kaya dan terhormat. Kemanapun aku pergi. Tetapi satu ketika, ini seandainya kalau Paulus hadir di tempat ini, saya mewakili kesaksian itu. Satu ketika aku bertemu dengan dia di Damsik. Yesus Kristus, ketika aku berjumpa dengan dia, saat itulah apa yang menjadi kebanggaanku dihancurkan. Berbeda saudara. Ini kalau saya ngomong nangis saudara. Yesus Kristus menghancurkan semua kebanggaanku. Aku kehilangan segalanya. Aku sering kelaparan. Aku sering menderita. Orang-orang sebangsaku memburu aku seperti seekor anjing. Seakan-akan aku tidak layak untuk hidup dalam hidup saya. Dalam perjalanan sering ditolak, dijebloskan ke dalam penjara, mengalami karam kapal. Bahkan ada satu hari aku mengalami sakit yang parah. Dan sudah 3 kali aku berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa saya. Dan di akhir kesaksiannya Paulus berkata begini. Kalau Tuhan itu buat dalam hidup saya, Tuhan juga bisa buat dalam hidupmu. Saya yakin, terima kasih. Tidak banyak orang Kristen yang mengatakan amin. Kenapa? Karena kita sudah menerima banyak doktrin error hari-hari ini. Diiming-imingkan tentang hal-hal yang indah-indah. Beda dengan berita Yesus. Makanya saya beritahu, berita Injil Yesus itu beda. Kamu ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Gereja hari-hari ikut aku, ini. Aku janjikan semuanya. Saya pikir berita ini harus ada keseimbangan di dalam gereja. Sekali lagi saya tidak anti dengan namanya berkat. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya harus meluruskan ini. Supaya kita mengerti kenapa kita ada di bumi ini. Kalau kita hanya mengejar kekayaan. Sekali lagi tempatnya salah Pak. Tempatnya salah Bu. Di luar sana banyak orang lebih kaya dari kita. Hidupnya tidak benar, hidupnya bohong. Hidupnya dengan berbagai macam cara untuk memperoleh kekayaan. Yang jelas mereka kaya. Kalau kita ikut Yesus hanya kaya. Salah tempat. Makanya Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dari itu. Amin saudara.
Banyak orang di luar saya kelihatannya punya banyak hal. Tapi hidupnya menderita, hidupnya sakit-sakitan, hidupnya di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Mereka tidak merasa damai. Nah, jadi dari sini saya mau mengatakan betapa mundurnya kekristenan hari-hari ini. Fokus ikut Yesus hanya karena berkat. Sekali lagi berkat itu kita perlu. Amin. Ya kita tidak boleh munafik lah. Tetapi itu bukan tujuan. Nah, makanya ketika Yesus di bumi ini, iblis juga menawarkan itu. 3 pencobaan yang iblis lakukan kepada Yesus. Yang terakhir adalah apa? Dia membawa Yesus ke sebuah tempat yang tinggi dan memperlihatkan seluruh dunia ini. Kemegahan. Dan iblis berkata, jika engkau sujud menyembahku. Lihatlah saudara, iblis bisa berikan itu. Aku akan memberikan seluruh dunia ini. Tapi Yesus berkata, jangan engkau mencobai Allahmu. Lihat saudara. Tetapi dengar, sampai hari ini pun iblis punya senjata pamungkas. Untuk membawa orang Kristen melenceng daripada tujuan. Daripada kekristenan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya kembali. Apa yang kita harus lihat hari-hari ini. Makanya Yesus menawarkan teologi salib, bukan teologi kemakmuran saudara. Ikut aku engkau harus menderita. Ada satu jemaat tanya begini, oh kalau begitu Pak, jadi sekarang saya jadi Kristen menderita dong. Tidak sedangkal itu pengertiannya saudara. Oh berarti ikut Yesus gak usah jadi kaya dong. Bukan itu. Maksudnya Yesus katakan bahwa kita harus punya pikiran untuk siap menderita dimanapun dan kapanpun. Ada amin saudara. Menderita untuk keinginan daging kita. Ketika orang memfitnah kita, itu sebuah penderitaan loh saudara. Ketika orang menceritakan hidup kita, menderita enggak? Menderita itu. Tapi karena kita sudah di dalam Kristus, kita sudah ada di dalam Yesus, maka apa yang kita alami itu bukan menjadi sebuah masalah. Kenapa saudara? Karena Yesus mengasihi kita. Orang bisa membenci kita, orang bisa tidak suka dengan kita. Itu bukan masalah. Yesus pun tidak disukai kok di bumi ini. Yang penting Allah disukakan. Yang penting Allah mengasihi kita. Katakan amin. Itu harga yang harus kita bayar saudara. Siapapun kita. Ada seorang, saya kenal sekali orang ini sangat kaya saudara. Di sebuah kota. Dia seorang pengusaha jasa untuk para turis. Menjemput para turis dan sebagainya. Dia punya usaha di berbagai kota. Dan tahu enggak saudara, kadangkala dia ketika dia melakukan itu, dia kadangkala ini kesaksiannya dia, diludahi, diteriakin. Tapi karena dia sudah di dalam Yesus, ini bos saudara. Dia bisa menerima semuanya itu. Wow, itu luar biasa. Masalah bukanlah sebuah masalah. Ada amin saudara. Saya ketemu dengan seorang Kristen dan berkata, Pak, bagaimana saya mau bertumbuh? Ini masalah ini masalah itu. Saya lihat orang itu. Saya bilang begini. Selama orientasi kita kepada apa yang di luar. Itu tidak akan pernah berubah. Masalah tetap sebuah masalah. Tetapi yang harus kamu lakukan. Kamu harus naik level. Naik lebih tinggi lagi. Bangun kehidupan rohmu. Maka ketika rohmu bertumbuh menjadi dewasa. Sekali lagi saya katakan, masalah bukanlah sebuah masalah. Katakan amin. Kenapa? Karena Christ in you. Me in Christ. Kristus di dalam kita. Amin. Coba tunjukkan Filipi pasal 2 dulu ayat 1. Itu kalau Kristus di dalam kita. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus. Wow. Ketika kita me in Christ. Christ in you. Maka apa yang terjadi? Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Saya sudah pernah katakan kalau saya tidak salah di sini. Kata kunci dari ayat ini apa? Kata kuncinya apa? Ada. Semua itu ada. Ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ditekan. Ada. Karakter Kristus itu keluar dalam hidup kita. Wow, amazing. Saya berapa bulan lalu diundang khusus untuk ke Papua. Itu dibayar oleh seorang pengusaha tiket pulang pergi saudara. 4 bulan lalu kalau tidak salah. Karena dia punya masalah.
Tapi ketika saya buka rahasia ini, saya bilang, selama orientasi kita hanya melihat apa yang di luar, kita akan tetap kalah. Bangun manusia rohmu, arahkan telingamu untuk fokus kepada mendengar suara Tuhan. Dewasakan kehidupan rohmu untuk terus bertumbuh. Waktu saya ada di situ, tiba-tiba dia bersaksi. Waktu dia mau pergi ke karyawannya, semuanya dia marah sekali. Tapi saat itu dia heran. Kok bisa dia ketemu orang itu dia tidak marah? Padahal bos ini kalau dia marah saudara, waduh, satu kota bisa tahu saudara. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, kenapa waktu saya mau marah, justru tidak mau marah, yang keluarnya bukan marah. Ada. Itu rahasianya saudara. Nah, makanya dengar baik Bapak Saudara. Sekali lagi berkat itu tidak salah. Tangkap baik-baik Bapak Saudara, jangan sampai Anda salah mendengar. Berkat itu tidak salah. Akan tetapi kalau berkat itu menjadi fokus kita di bumi ini, maka itulah yang salah. Nah, mari saudara, saya akan langsung masuk kepada apa yang saya mau bahas hari ini. Karena saya pikir waktu itu begitu cepat. Ada yang saya lompat saja. Saya akan bicara tentang prinsip kebenaran tentang hukum tabur tuai. Tadi kita sudah bicara tentang hukum tabur tuai. Kita sudah melihat ayat-ayat itu dan jelas itu ada. Nah, sekarang kita akan lihat saudara, tentang hukum tabur tuai. Nah, yang pertama, bagaimana prinsip ini bisa berlaku dalam hidup kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ini poin yang pertama. Saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, poin yang pertama, prinsip dari hukum tabur tuai apa? Saudara, kita harus menerima benih. Katakan menerima benih. Lebih keras lagi, katakan menerima benih. Nah, hukum tabur tuai, prinsip yang pertama kita harus punya benih. Nah, Alkitab katakan dari dialah, dari Tuhanlah benih itu dia berikan kepada kita. Mari coba angkat kedua tanganmu saat ini. Dua tanganmu sama-sama. Coba lihat apa yang di dalam tanganmu, genggaman tanganmu ini. Apa yang kau lihat dari tanganmu ini? Pak, saya tidak lihat apa-apa Pak. Terus. Saya mau beritahu nih, saya sudah melepaskan firman profetik hari ini. Tuhan melepaskan benih dalam hidup kita. Hari ini kita butuh benih saudara. Katakan amin. Nah, benih apa maksudnya? Saudara, Lukas 8 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Lukas 8 ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah apa? Firman. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara bahwa hanya sepatah kata saja firman itu, masalah kita selesai. Hanya sepatah kata. Seorang perwira Kapernaum berkata, Tuhan, saya seorang pemimpin dan di bawah saya ada bawahan, ketika saya memerintahkan itu, maka itu jadi. Dan Yesus berkata kepada perwira Kapernaum ini, bahwa seperti apa yang kau imani itu pasti terjadi. Dengan sepatah kata saja engkau ucapkan itu pasti jadi. Jadi dari sini kita lihat, kita mengerti bahwa setiap kita butuh benih. Katakan amin. Dalam kita berada di dalam hukum tabur tuai. Prinsip hukum tabur tuai itu adalah kita harus menerima benih. Benih itu adalah firman saudara. Nah, artinya tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan uang. Tapi dimulai dari benih. Saya percaya pandemi yang kita baru lewati hari-hari ini, itu menunjukkan kepada kita, banyak mengajarkan kepada kita bahwa uang bukan segala-galanya. Seorang pengusaha gas di sebuah kota pun mati karena kekurangan oksigen. Padahal dia sendiri pemilik pabrik itu saudara. Nah, dari sini ada banyak hal yang kita bisa lihat, kita butuh benih. Apakah ketika kita minta uang, apakah Tuhan tiba-tiba langsung memberikan uang jatuh dari surga, brok, 900 miliar. Kok tidak ada yang ketawa ya? Oh, berarti tidak tahu ya. Atau pura-pura tidak tahu. Nah, makanya saya mau katakan hari ini bahwa
Saya sharing dengan ada berapa orang bahwa ada banyak orang tidak memahami bahwa hal rohani itu tidak lepas, selalu terkait juga dengan apa yang jasmani. Banyak orang bilang begini, Pak, kalau masalah gereja ya itu kan rohani, ini masalah saya, ini masalah pekerjaan saya. Sampai hari ini ada banyak orang punya prinsip itu. Mereka memisahkan antara yang rohani dan jasmani. Padahal Alkitab katakan segala sesuatu itu dimulai dari benih. Katakan amin. Mari saya akan berikan contoh dulu kepada ibu saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10. Kita belajar dari Elia, saudara. Tentu kita tahu bagaimana musim kekeringan terjadi pada saat itu selama 3,5 tahun. Dan Tuhan mengutus Elia. Ya. Elia atau Elisa di sini. Ya. Nah, untuk pergi ke seorang janda di Sarfat, saudara. Maaf, janda di coba lihat dulu 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Nah, kita baca. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, ya. Sesudah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, ceritanya karena kelaparan terjadi, Tuhan mengutus. Ada banyak janda-janda di Israel yang kaya, saudara. Tapi heran, Tuhan mengutus nabi Tuhan ini ke seorang janda yang miskin. Wow, ini gak masuk akal. Saudara tahu gak, ketika saya menerima kebenaran soal benih ini, saya sempat bertanya, Tuhan, orang yang ada di dalam hukum tabur tuai harus punya benih. Nah, kalau dia tidak punya benih, dia tidak punya uang. Bagaimana dia bisa menabur? Bukankah seringkali kita berdoa, Tuhan, kalau saya sudah kaya, kalau Engkau memberkati saya, baru saya mau menabur. Saya akan melakukan ini dan itu. Seringkali pikiran kita seperti itu, saudara. Nah, tapi lihat, ini bertentangan dengan cara kerja Tuhan. Harusnya yang menolong janda hamba Tuhan ini harusnya janda kaya. Dan itu banyak di Israel. Tetapi Tuhan suruh dia pergi ke seorang janda di luar Israel, di wilayah Sidon. Untuk apa? Memelihara Nabi Allah ini. Dan betapa kejutnya kita kalau bagi Elia tidak terkejut. Tapi mungkin bagi kita, wow, kenapa ini janda miskin? Tetapi lihat, karena ini perintah Tuhan kepada hambanya untuk berjumpa dengan janda ini. Maka dia katakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku bisa minum. Ketika orang itu memberikan, janda itu memberikan, ya, memberikan kepadanya, ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya dan berseru, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Waduh, ini hamba Tuhan ini tidak tahu diri, saudara. Dikasih satu, minta dua. Lihat, saudara. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami menemakannya, maka kami akan mati. Jadi artinya apa? Mereka tidak lagi punya apa-apa. Tapi dengar baik, ini yang saya bilang tadi. Apa yang bisa membuat janda ini lakukan ini? Tiba-tiba Tuhan lepaskan benih. Ayat yang ke-14. Tunjukkan ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu datang, saudara. Makanya saya mau beritahu, setiap kita butuh kebenaran ini. Amin, saudara. Ini masalah jasmani, saudara. Masalah jasmani bukan, saudara. Ini masalah hari-hari kita, makan minum kita. Tapi hamba Tuhan ini melepaskan perkataan firman. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempat itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Wow, keren, saudara. Makanya kalau kita bisa memberi itu karena kita menerima benih. Setuju, saudara? Itulah firman Tuhan. Saudara, firman yang menyingkapkan kita. Mungkin para pebisnis bilang begini, iya itu kan lain. Tapi bagaimana dengan saya? Saya seorang bisnis, seorang pengusaha, saya sudah pernah katakan di sini. Apa hubungannya khotbah Anda dengan dompet saya, Pak? Itu lain, itu janda. Ini saya seorang pengusaha. Nah, saudara tentu tahu, saya sudah pernah bagikan Lukas pasal 5. Bagaimana Tuhan berjumpa dengan seorang yang bernama Simon Petrus, seorang pengusaha nelayan ikan, penangkap ikan.
Dari hal yang jasmani, Tuhan ubah. Masalah gagalnya Petrus, Simon karena tidak mendapatkan ikan. Seorang pengusaha yang gagal. Tetapi apa yang jasmani ini ketika berjumpa dengan Yesus, hal yang rohani, terjadi mujizat. Makanya ketika dia ketemu dengan Yesus, waktu ketika dia kembali ke darat, Yesus berkata, Simon Petrus, berikanlah perahumu kepadaku, pinjamlah perahu. Secara manusia Petrus dalam keadaan kecewa, dalam keadaan frustasi, dalam keadaan yang gagal, sulit untuk melakukan itu. Tetapi dia berikan kepada Yesus. Sambil membasuh jalannya, dia mendengarkan Yesus menyampaikan firman. Saya mau tanya, ini rohani atau jasmani saudara? Rohani. Tapi ketika Yesus menyampaikan firman, iman Petrus Simon itu bertumbuh. Apa buktinya? Sesudah Yesus menyampaikan firman, Yesus berbalik kepada Simon Petrus dan berkata, Simon Petrus, bertolaklah perahumu ke dalam dan tebarkanlah jalan. Petrus berkata, Tuhan, sepanjang malam aku tidak mendapat apa-apa. Dulu saya pikir ini omelan Petrus. Saya pikir Petrus ini tidak bersyukur. Sudah tahu-tahu Tuhan menyatakan mujizat, dia tidak mau bersyukur. Tapi ketika saya baca berkali-kali Tuhan singkapkan ini. Itu bukan bahasa sungutan. Dia sedang menunjukkan kepada Yesus bahwa tadinya dia gagal. Tetapi, ada kata tetapi, karena engkau yang menyuruhnya. Nah, inilah yang membuktikan apa yang rohani ketika dia dengar firman. Firman itu menghasilkan iman. Dan dia berkata, aku akan melakukannya. Wow. Gak mungkin saudara, orang yang senior pengalaman dalam dunia kelautan. Ini bertentangan dengan hukum alam, siang bolong. Saudara, ketika kami pergi ke, ya diizinkan Tuhan, saya ada di tepi danau itu. Saya buat studi banding ya dengan nelayan-nelayan di situ. Dan mereka memberitahu bagaimana cara mereka menangkap ikan dan sekitar. Sebenarnya tidak jauh sama dengan kita, saudara. Tapi karena iman Petrus sudah bangkit, karena dia mendengar firman. Dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya. Itu tidak mudah, saudara. Orang yang berpengalaman, orang yang senior di dalam perkapalan, dalam kelautan menangkap ikan. Itu tidak mudah, itu tidak mungkin. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Keren gak saudara? Dan apa yang terjadi? Semua ikan-ikan itu dipanggil oleh Tuhan keluar dari air. Oh, dia yang punya. Bahkan sampai penuh dia panggil saudara-saudaranya. Tolong aku. Perahu saya sudah hampir tenggelam. Banyak orang berhenti sampai di sini. Ketika sudah diberkati, sudah sukses bersaksi, aku diberkati. Petrus tidak berhenti sampai di situ. Petrus tersungkur kepada Yesus dan berkata, tinggalkan aku orang berdosa. Dan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Ternyata dalam hidup kita ketika kita diberkati Tuhan, Tuhan punya tujuan. Nah, banyak orang kadang-kala berhenti hanya sampai diberkati. Itu bukan tujuan. Seharusnya kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara dikasih Tuhan. Jadi jelas kita butuh benih. Ada banyak orang sulit untuk menerima itu. Mana mungkin hal rohani bisa terjadi dalam hal jasmani. Nggak mungkin. Nah, saya beritahu hari ini. Bahwa apa yang rohani itu terhubung dengan apa yang jasmani. Katakan amin saudara. Makanya hari ini Bapak Saudara. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita. Percayalah. Kita butuh benih. Itulah firman yang keluar dari mulut Allah. Anda sedang takut hari-hari ini. Anda sedang sakit hari-hari ini. Firman Tuhan berkata disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Kita butuh benih saudara. Ada amin saudara. Di dalam kita mengiring hidup kita, dalam mengiring Yesus, kita butuh benih, kita butuh firman dalam hidup kita. Sehingga apa saudara? Apa yang kita lakukan di bumi ini tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Amin saudara, saya tidak tahu keadaanmu hari ini. Anda mungkin membutuhkan banyak hal. Anda mungkin membawa segudang persoalan. Dengar baik. Anda butuh satu hal. Itulah benih. Penyingkapan firman itu.
Ketika engkau dibuka itu baru kau sadar. Ya Tuhan, aku mengerti. Ketika aku menangkap rema itu, kebenaran itu, maka apa yang rohani itu akan membawa kita kepada hal yang jasmani. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diubahkan. Katakan amin. Nah saudara, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa prinsip daripada hukum tabur tua. Yang pertama, kita harus menerima benih. Makanya saya mau beritahu, kalau orang menabur bukan persoalan dia punya uang atau tidak, saudara. Ada banyak orang di luar sana punya banyak hal, tapi belum tentu mereka bisa lakukan itu. Tetapi kalau kita bisa lakukan itu karena kita sudah menerima benih, itulah firman Tuhan. Katakan amin. Nah, nanti saya akan tutup dengan poin yang terakhir ini. Nah, yang kedua, hukum tabur tua itu dikaitkan dengan bagaimana kita harus hidup di dalam kasih karunia. Nah, coba kita lihat bersama-sama 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5. Ini poin yang kedua. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap. Saudara, ini luar biasa. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga memperoleh kasih karunia. Bayangkan saudara, ketika Paulus mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang Kristen yang ada dalam penderitaan, mereka sendiri juga jemaat ini mendesak Paulus untuk berikan juga kesempatan kepada mereka untuk mengambil bagian itu. Wow, ini luar biasa. Ya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi luar biasa saudara. Nah, makanya saudara, hukum tabur tua ini, orang yang melakukan itu karena dia hidup di dalam kasih karunia. Dengar baik saudara. Ini penting bagi kita. Makanya saudara, jangan berdoa minta supaya Anda diberkati saja. Tapi minta Tuhan supaya saya hidup di dalam kasih karunia. Sebab mengapa? Sebab orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia akan selalu melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Ada orang pengusaha berkata, ketika kami sedang makan, dia bilang, wow, saya sudah mengembalikan 1/10. Dan saya percaya apa yang saya kembalikan, dia akan balas lebih banyak lagi. Saya luruskan kepada orang ini. Saya bilang begini, jangan berjudi dengan Tuhan. Kalau kau bisa memberikan 1/10, itu bukti karena Tuhan sudah memberkati hidupmu. Itu yang pertama. Tahu enggak saudara, 1/10 itu sebenarnya tidak ada, bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Jadi kalau kita mengembalikan 1/10 bukan karena ada andil kita atau ada karena apa yang kita buat. Itu karena memang milik Tuhan saudara. Yang harus kita kembalikan. Ada lagi pertanyaan bilang begini. Oh, sekarang persepuluhan tidak berlaku di zaman sekarang. Saya nggak tahu apa jemaat sudah pendengar berita ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa sharing. Saya bilang betul. Hah? Kaget jemaat. Loh Pak Dini menyetujui itu ya? Saya bilang begini, tahu enggak Bapak Saudara? Jemaat ini waktu itu sharing dengan saya. Di zaman perjanjian baru baca, bukan 1/10, lebih daripada itu. Mereka memberikan, mereka taruh di kaki rasul-rasul. Bukan 1/10, lebih. Rasain lo kalau kau hitung-hitung dengan Tuhan. Jangan salah mengerti, bukan berarti kalau begitu, mungkin kapan kita akan bahas hal itu. Tapi mengapa kita memberikan itu? Supaya kita tidak terikat dengan harta, dengan kekayaan. Itu kewajiban kita melakukan karena itu milik Tuhan. Jadi kalau ada orang menghitung-hitung dengan Tuhan, dengan dia memberikan itu. Saya punya kata-kata tidak enak, memangnya kamu berjudi dengan Tuhan? Kamu bisa hidup pun, kamu bisa bernafas pun, itu sudah. Ada amin saudara? Sekalipun memang Allah tidak pernah berhutang dengan kita saudara. Ada amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya hari ini orang itu harus hidup dalam kasih karunia. Pertama dia menerima benih.
Yang kedua, orang yang dia dalam hukum tabur tuai, dia hidup di dalam kasih karunia. Sehingga dia menyadari segala sesuatu yang dia miliki hanya sebagai saluran, hanya sebagai jembatan untuk di mana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu tidak hanya bicara uang. Dengan kita mendoakan orang, dengan kita menguatkan orang, dengan kita semua kita bisa lakukan yang ada pada kita. Itu adalah sebagian dari taburan yang kita bisa berikan kepada orang-orang lain. Ada amin saudara? Nah, jadi sekali lagi jangan berdoa hanya minta berkat. Berdoalah minta supaya saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Wah, itu luar biasa. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Saya punya waktu 10 menit lagi. Orang yang menabur pasti menuai. Nah, ini yang saya bilang. Yang ketiga, satu tuh dengan kata-kata ini. Hukum tabur tuai. Orang yang menabur itu pasti. Katakan pasti. Katakan pasti. Persoalannya adalah begini, kapan menuainya Pak? Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi sampai sekarang Tuhan tidak jawab. Saya sudah banyak menabur tapi sampai sekarang saya tidak menerima apa-apa. Sekali lagi saya ulang kata-kata ini. Orang yang menabur pasti menuai. Saya tunjukkan dulu kesalahannya adalah di mana. Kenapa seringkali kita berkata Tuhan kapan saya menuai. Kadangkala kita menerima ajaran-ajaran yang mengatakan hukum tabur tuai itu taburnya sekarang di dunia ini. Tuainya harus sekarang di dunia ini. Sehingga ada orang memberi persembahan menabur dengan tujuan supaya mereka menuainya banyak di dunia ini. Nah, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi di awal khotbah sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa tempat sesungguhnya untuk kita menuai adalah nanti. Yaitu akhir zaman ketika Yesus datang pada waktu pengadilan terakhir. Matius 16 ayat 27, kembali kita baca ayat tadi. Tempat sesungguhnya di mana kita menuai adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas. Katakan membalas. Setiap orang menurut perbuatannya. Katakan amin. Saya jelaskan, saya akan bacakan nanti saya akan jelaskan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 tadi. Saya ulangi lagi untuk menegaskan kepada Anda. Kalau Anda selama ini berkata buktinya saya belum menuai. Baca ayat-ayat ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Makanya setiap taburan kita tidak akan pernah sia-sia. Galatia 6 ayat yang ke-7. Akhir-akhir dari ayat yang saya akan bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi jelas saudara. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Nah ini dia, kapan waktunya Pak? Waktu Tuhan. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi Nah ini perhatikan ini. Kapan saya menuai kapan? Makanya kita butuh benih. Kita butuh firman. Supaya kita tidak menjadi lemah. Mungkin kita menunggu-nunggu sampai kita jadi lemah. Percuma ikut Yesus buktinya. Nah Alkitab mengatakan jangan pernah jemu-jemu. Karena ketika datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Berarti ada proses waktu. Itulah waktu Tuhan. Dan tentu kita sudah baca tadi. Yesus berkata aku akan datang segera. Dan aku membalas semua yang kita lakukan menurut perbuatannya. Jadi dengar baik, saya akan tutup. Ini kata-kata terakhir dari khotbah ini. Di dunia ini, inilah kesempatan untuk kita menabur, dan menabur. Memang ada saatnya apa yang kita tabur, di bumi ini juga kita menuai. Setuju? Ya. Tapi kalau sampai hari ini Anda belum menuai, jangan pernah kecewa kata Tuhan. Semua taburan kita tidak akan pernah sia-sia. Bahkan mungkin taburan kita selama ini dianggap salah oleh orang lain. Kita sudah berbuat baik, dia balas
dengan jahat kepada kita. Kita sudah melakukan apa yang terbaik. Justru dia menceritakan kita. Disalahpahami kebaikan kita. Alkitab berkata janganlah jemu-jemu. Karena waktunya ketika datang waktunya. Artinya apa? Saya mau katakan begini. Tempat yang sesungguhnya untuk kita menuai adalah surga. Artinya kalau toh kita tidak menabur, tidak menuai di dunia ini. Janji Tuhan semua perbuatan kita akan dibalas oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya saudara saya ketemu dengan seorang hamba anak Tuhan Congkodon ya. Kok itu? Dulunya dia Buddha. Dulunya dia tidak percaya Yesus. Tapi waktu kenal Yesus. Dari hidup yang diberkati Tuhan. Lambat kelamaan mulai habis. Bahkan rumahnya pun dari rumah yang besar pindah ke rumah yang kecil. Dulunya naik mobil, tinggal naik sepeda. Tapi lihat imannya kepada Tuhan. Wow, jarang ketemu kekristenan seperti ini hari-hari ini saudara. Padahal dia dari Buddha sebelumnya. Tapi waktu dia kenal Yesus, dia mati-matian dengan Tuhan. Kita belum datang di gereja, dia sudah ada di depan pintu. Atur kolektor, atur ini, itu. Wow, jadi teladan saudara. Bahkan sampai akhir matinya pun, dia tidak pernah menyangkal imannya. Kalau saya ke kota itu, dia biasa panggil ke rumahnya. Tahu enggak, sharing sama bapak ibu ini 4 jam saudara. Harusnya saya yang menguatkan dia. Ini balik dia menguatkan saya saudara. Wow, amazing. Ini luar biasa. Makanya saya beritahu hari ini. Ingat sekali lagi. Mungkin Anda berkata, percuma saya gereja. Percuma saya beribadah. Buktinya toh saya sudah lakukan sesuatu. Tapi toh dianggap salah. Toh diperhitungkan. Toh juga sia-sia. Sekali lagi saya jawab. Mungkin engkau belum menabur di bumi ini. Tapi saya mau katakan sekali lagi. Taburan Anda tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Tuhan akan membalas menurut perbuatan kita di bumi ini. Makanya kalau ada yang berkata, aduh Pak saya ini cuma tugas saya di gereja tukang sapu Pak. Hei itu pelayanan. Itu sama dengan orang berkhotbah. Saya cuma atur-atur kursi Pak. Hei itu pelayanan. Itu sama dengan orang memberitakan Injil. Sama upahnya. Makanya tidak heran nanti di sorga ada banyak pendeta iri. Mungkin ada di antara ini bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini sedang berdoa. Tugas Anda sebagai berdoa di belakang layar tidak pernah dipuji, tidak pernah dipuji-puji oleh orang. Tapi saya mau beritahu doa Anda tidak pernah sia-sia. Nanti satu kelak-kelak di sorga akan dipanggil oma itu, ibu itu. Ibu inilah upahmu. Dan mungkin pendeta akan terheran-heran. Tuhan, saya memberitakan Injil, banyak jiwa disembuhkan, banyak jiwa diselamatkan. Kok ibu itu cuma tugasnya doa, upahnya lebih besar dari saya? Tuhan bilang begini, itu doa karena doa dari mereka. Ada amin? Jangan pernah membeda-bedakan pelayanan saudara. Apapun pelayanan kita, apapun yang kita tabur. Mungkin tidak dilihat orang. Tapi semuanya kita akan menuai pada waktunya. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman bagi kita. Mungkin hari-hari ini selama ini kita berkata, percuma saya melakukan perbuatan baik. Toh juga saya salah diartikan. Percuma saya lakukan hal ini hal itu. Toh juga saya diceritakan. Percuma saya melayani. Toh juga ada orang yang membenci saya. Saya mau beritahu hari ini. Tempat kita menuai yang sesungguhnya. Itulah kerajaan Allah. Haleluya. Mungkin Anda sedang berdoa hari ini. Berdoa, Tuhan tolong jawab doa saya. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Dengar baik. Teruslah berbuat baik kata Tuhan. Kan akan ada datang waktunya engkau akan menuai. Jika engkau tidak menjadi lemah. Di dalam waktu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Nyanyikan yang pertama sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yes, dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biarkan musik nyanyikan pujian ini. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi lagi kata-kata ini. Mungkin engkau sedang lemah hari-hari ini karena engkau menunggu jawaban doa yang belum kunjung tiba. Mungkin engkau sedang lemah hari-hari ini dan berkata, Tuhan, sia-sia saya beribadah. Sia-sia saya melakukan sesuatu. Buktinya saya sudah berbuat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang di sekitar saya. Tapi justru mereka membalas dengan pahit di dalam hidup saya. Mungkin ada orang berkata, percuma saya ke gereja, percuma saya percaya Yesus. Karena buktinya hari-hari ini pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Padahal saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Dengar baik. Firman Tuhan menjawab firman-Nya pagi ini. Bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di bumi ini tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau memang kita tidak menuai di bumi ini, kita akan menuai di dalam kekekalan. Sebab itu tetap setialah kata Tuhan. Terus setia, terus layani Tuhan, terus berbuat baik. Selagi hari itu masih ada. Karena semua perbuatan kita itu akan diperhitungkan pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Jemaat saja katakan, Yesus menjawab. Amin. Yes, yes Tuhan, di waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kami akan tetap maju, kami akan tetap setia, kami akan tetap melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Oh haleluya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia akan jadikan semua. Haleluya, 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 haleluya,
Tuhan Yesus, firman ini menjadi kekuatan iman bagi kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami akan tetap setia, kami akan tetap melayani Engkau apapun yang terjadi. Karena kami tahu semua perbuatan kami akan diperhitungkan oleh Allah. Baik di bumi ini maupun di dalam kekekalan. Diberkatilah kami semua, kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa. Saya undang Bapak Gembala untuk memimpin perjamuan suci hari ini. Puji Tuhan, saya undang dengan hormat para pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dengan darah-Mu Kau dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2022 tahun yang lalu. Pada pagi hari ini menjelang siang kami ingin menyambut tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu. Agar kami dapat layak menerima roti dan anggur ini untuk hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami mau sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja.
Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara percaya roti di tangan Anda ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih atas benih-benih yang Kau taruh di dalam telapak tangan kami. Kami percaya benih itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Bukankah firman Tuhan yang tidak ada menjadikan ada. Terlebih benih-benih di tangan kalian semua tadi. Saya percaya
Yang kau tabur yang tidak ada menjadi ada. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu adalah ya dan amin. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, menjauhi kejahatan. Terlebih beri mereka khidmat untuk membedakan yang mana yang dari Engkau, yang mana dari roh jahat. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Dan Kau pelihara kami. Beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu mengalir agar kami mau taat dan serta melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita